Two, one. Oke, akan saya mulai. Adi Widodo, silahkan di-mute dulu. Ya, man. Hari ini kalian akan belajar tentang procedure text. Sekarang saya tanya dulu. Di sini ada Kukuh Aditya. Kukuh, halo. Halo, man. Oke. Kamu pernah membeli HP baru ya, Kukuh? Pernah. Ada buku panduannya tidak? Ada. Pernah melihat resep bukan? Pernah melihat resep tidak? Tidak pernah melihat resep. Di internet kamu tidak pernah melihat resep? Pernah. Resep masakan gitu ya, pernah ya? Nah. Terus kalau di las cara, misalnya ada cara-caranya tidak? Cara mengelas misalnya, cara menghandle las gitu, ada nggak? Ada. Nah, itu namanya procedure text ya, itu namanya procedure text. Jadi buku panduan, terus apalagi tadi resep ya, terus cara-cara melakukan sesuatu itu termasuk procedure text. Jadi procedure text itu adalah how to do something, cara melakukan sesuatu ya, how to do something. Nah, ini definisinya adalah a text that instruct itu apa? Andika, Instruksi. Andika Dwi. Ya, Bu. Instruct itu apa? Nggak tahu, Bu. Menginstruksikan. Instruksi tahu ya? Ya, Bu. Instruksi tahu. Instruksi dari kata instruct ya. Jadi artinya menginstruksi atau memerintah boleh, atau menjelaskan. Explain itu artinya menjelaskan. Nah, ini yang terpenting, how something works, bagaimana sesuatu bekerja. Misalnya las, bagaimana sih las itu bekerja. Jadi pertama-tama tancapkan ke sumber listrik seperti itu, iya nggak? Alat las ditancapkan ke sumber listrik dulu nggak? Halo? Iya, kayak Bu. Iya kayaknya. Kalian belum ya? Menggambar? Kalian baru menggambar atau gimana? Baru menggambar, Bu. Belum pernah praktek. Misalnya kalau kalian menggambar, ada nggak cara-cara? Misalnya pertama buatlah lingkaran lebih dahulu, kemudian menggambar garis horizontal, vertikal, ada ya? Nah, itu termasuk juga procedure, langkah-langkahnya harus urut. Atau how to do something, atau cara melakukan sesuatu ya tadi. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Misalnya resep. Tadi Kukuh sudah pernah melihat resep ya. Ada yang belum pernah melihat resep masakan di sini? Tidak ada ya. Science experiments. Misalnya kalian di SMP pernah eksperimen apa misalnya? Pernah eksperimen air misalnya. Air dari tempat tinggi ke tempat rendah, kalian mengalirkan air. Nah, itu eksperimen, ada cara-caranya, langkah-langkahnya dulu. Nah, ini yang akan kalian pelajari kali ini adalah elektronik atau manual. Cara mengoperasikan sesuatu, misalnya boleh kamera, boleh blender, boleh juga printer misalnya, atau mesin fotokopi. Nah, akan kalian pelajari di sini. Ya, jelas sampai sini? Jelas, Mam. Nah, ini structure. Structure itu apa? Bayu Andika. Struktur. Atau kita sebut kalau dalam bahasa Indonesia kerangka.
Kerangka tahu ya? Tahu kerangka tidak? Bayu? Bayu? Bayu Andika, hello. Gak kuat sinyalnya. Oh, nggak kuat sinyalnya. Oke, saya ganti ke Alvito. Alvito. Ngeran, Mek. Oke, ya. Jadi kerangka itu susunan ya, susunan dari atas ke bawah. Nah, ini title atau biasa disebut dengan goal. Title dalam bahasa Indonesianya adalah judul. Judul ya. Jadi kalau dalam procedure text, ini kan cara melakukan sesuatu, langkah-langkah melakukan sesuatu. Jadi pasti ada judulnya. Itu disebut goal. Kemudian materials, itu boleh alat, boleh bahan, boleh alat dan bahan. Nah, boleh keduanya. Alat, bahan, tapi kalau di sini karena kita membahas tentang manual, jadi cara mengoperasikan sesuatu, maka yang dibutuhkan adalah alat, ya. Steps. Nah, ini adalah inti dari procedure text, artinya langkah-langkah, ya. Yang terakhir ini boleh ada, boleh tidak, tips, tapi biasanya tidak ada, ya. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas tidak? Jelas sih? Indra? Jelas ya? Jelas. Oke, good. Bagus. Nah, ini contohnya. How to brush your teeth properly. Teeth itu apa? Judul. Teeth itu apa? Teeth itu gigi. Sorry. Ini loh, teeth ini artinya gigi. Kalau gigi berarti diapakan? Brush. Kalau gigi diapakan? Gosok. Digosok atau disikat. Digosok atau disikat ya. Jadi how to brush your teeth. Jadi ini judul, ya, judul. Itu kalau kita masukkan ke dalam strukturnya tadi kan ada goal atau title, kemudian ada materials, ada steps, ya. Jadi judul itu termasuk ke dalam title atau goal, ya. Kemudian ini ada toothbrush. Toothbrush itu sikat gigi, tooth itu gigi, brush itu sikat. Berarti sikat gigi. Toothpaste, pasta gigi. Kemudian ada water. Water itu air. Ya. Jadi ini alat atau bahan? Alat. Dua-duanya ya. Alatnya toothbrush, kemudian misalnya ada water sama toothpaste ya, pasta gigi dan air. Nah, ini tentu saja masuk materials, alat atau bahan. Nah, struktur yang ketiga adalah steps, langkah-langkah. Nah, di sini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi kamu perhatikan di sini, di awalnya, brush, rinse. Jadi kamu bisa perhatikan di sini bahwa ini adalah kalimat perintah. Tahu kalimat perintah tidak? Tahu. Tahu, misalnya duduk di kursi itu. Ya, minum air yang banyak, hidupkan kipasnya. Nah, berarti itu yang kalimat perintah itu seperti apa? Ada subjeknya tidak? Ada. Ada, mana ya? Misalnya hidupkan kipasnya, subjeknya mana?
tidak ada subjeknya ya. Subjeknya tidak ada, jadi langsung kata kerja. Misalnya, matikan laptopnya, ambil bukumu, kan tidak ada subjeknya, hanya predikat dan objek. Gitu ya, jelas sampai sini? Nah, ini langkah-langkah. Jelas? Nah, di step ini langkah-langkah adalah susunan dari melakukan sesuatu. Harus urut ya, harus urut. Jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Apa? Tidak? Oke, saya lanjutkan kalau tidak. Nah, ini language features-nya tadi use command, perintah, kalimat perintah. Ya. Jadi langsung kata kerjanya. Misalnya hidupkan berarti turn on the lamp, hidupkan lampunya, tidak ada subjeknya, ya. Terus, nah ini purpose atau goal atau social function. Kalau ada pertanyaan, what is the social function of the text? Ya, bentuknya seperti ini tadi, berarti kamu menjawabnya adalah to tell the reader how to do or how to make something. Ini jawabannya. Misalnya ada pertanyaan, misalnya ada pertanyaan di sini ya, saya tulis di sini. What is the social function of the text? Saya ingin Andika. Ya, Mam. Yang kamu baru bangun tidur ini atau bagaimana, Andika? Kok suaramu seperti orang bangun tidur? Udah bangun tidur, Mam. Tadi memperhatikan ya? Dicatat Ya. tidak? Nah, Belum, Mam. Misal mau tanya kamu, tadi kan sudah dijelaskan kan? What Ya. is the social function? Kalau saya kembali ke sini, ini di sini ya. Ini kan bacaannya how to brush your teeth properly. Ini tujuannya, what is the social function of the text? Apa, Andika? Andika. Ya. Jadi social function of the text. Kamu jawabnya apa? Bingung, Bu. Oke, saya ganti Alvito. Alvito mana Alvito? Alvito. Yes, ma'am. Alvito, kalau ada teks seperti ini, ya seperti ini, teksnya ini. Kalau saya tanya, what is the social function of the text? Jawabannya apa, Alvito? Alvito. Jawabannya apa? To tell the reader
to do or how to make something. Nah, gitu ya jawabannya itu. Kalau ada pertanyaan, teksnya seperti ini. Contohnya ada nomor 1, 2, 3, kemudian ada alat dan bahan, maka itu pasti termasuk procedure text. Nah, procedure text itu tujuannya untuk apa ya? Ini, to tell the reader how to do or how to make something. Seperti itu ya, jelas? Jelas? Yes. Good. Sebentar Bu, aku catat. Oke. Sudah Bu. Oke, ini sudah ada di PPT-nya, materinya sudah ada di Google Classroom sebenarnya. Kalian lihat nanti yang lampiran pertama. Nah, ini misalnya, saya pengen Zaki. Dalam. Jadi ini ada contoh procedure text, judulnya apa Zaki? Rating yang Judulnya ini, writing. Itu judulnya apa? Saya kan ini punya ini. Punya teks ini. Judulnya apa? Judul teksnya apa? Gak tahu. Ini loh judulnya. How do I register? Bagaimana aku mendaftar dan mengaktifasi link aja. Kalau di sini kamu lihat ada alat dan bahannya tidak, Zaki? Alat. Sorry, ini harusnya tidak nomor 1, yang nomor 1 ini ya. Tidak ada. Jadi kalau misalnya manual seperti ini, misalnya kamu juga di buku panduan, itu juga tidak ada alat dan bahannya ya. Jadi kalau manual seperti ini, alat dan bahan materials boleh di skip atau dihilangkan. Kalau jelas ya, misalnya cara mengambil uang di ATM. Nah, pasti tidak ada alat dan bahannya. Karena sudah jelas ya, ATM dan mesin ATM seperti itu. Nah, itu ada pertanyaan? Tidak. Saya boleh tanya? Iya. Setio bibit waluyo. Setio mana Setio? Setio bibit waluyo. Sinyalnya nge-lag, oke. Karena Setio sinyalnya nge-lag, saya pengen Yosi. Yes, ma'am. Oke. Yosi, procedure text itu apa? Halo Kak. Iya. Afriza, kenapa itu Afriza? Afriza kamu di mana? Saya Fusil. Oh ya. Yosi, Yes, ma'am. procedure text itu apa? Itu di layar kamu kan ada toh? Procedure text itu ya ini loh, the text that instruct or explain how something works or how to do something. Ya, procedure text
is the text that instructs or explain how something works or how to do something. Ini Yosi. Yosi masih mendengar suara saya? Masih. Terus di sini ada siapa ya? Hafid. Afrino. Where is Hafid? Oke, jadi begitu ya, procedure text itu pokoknya kata kuncinya adalah how. Kata kuncinya adalah how, HOW, bagaimana cara. Nah, strukturnya ada ini, title. Yang paling penting adalah title dan steps atau langkah-langkah. Ya. Nah, ini contohnya. Jelas sampai sini? Purpose-nya yaitu to tell how to do something. Nah, lagi kita ketemu dengan how, kata how. Jadi kata kuncinya dalam procedure text adalah how. Jelas? Jelas. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tugas kalian. Oke, kita log dulu. Oke. Jadi di sini Miss Al punya, nah ini LKPD 1. LKPD ini ya, untuk apa namanya, procedure text. Jadi nanti Miss Al akan share video di grup chat bahasa Inggris ya, how to use ATM. Jadi kalian bisa mendownload ini di Classroom ya, karena ada dua lampirannya, itu ada dua, satu materi, yang satu lagi ini. Seperti biasa kalian mengerjakan secara kelompok ya. Jelas sampai sini? Jelas Bu, yes. Jelas, yes. Jadi wait. Oke, di sini jadi yang ada tulis apa saja yang ada di video. Ya, jelas sampai sini? Di sini menulis teks yang ada di video. Di video dia mengatakan apa saja, tulis di sini. Nah, yang ini underline, digaris bawahi kata yang susah. Oh, sorry. Jadi kata yang sulit itu digaris bawahi, tidak usah ditulis ulang, hanya digaris bawahi. Jelas? Yes. Nah, digaris bawahi dan diterjemahkan, mungkin kalian bisa menerjemahkan ya. Ya, dan diterjemahkan. Oke. Yang kelima, what do you think about the text? Apa yang kamu pikirkan tentang teksnya? Jadi, isi teks itu apa? Ya. Yang terakhir, social function. Tadi sudah ya? Social function sama dengan apa? Terus generic structure-nya. Jadi kalian bisa, jadi untuk generic structure kalian bisa apa yang ditulis di sini, kalian tulis di sini, nanti ditulis misalnya yang pertama goalnya yang mana, terus stepsnya yang mana. Kalau ada material ditulis materials ya, goalnya yang mana, stepsnya yang mana, diginiin aja ya. Jelas? Jadi tidak usah menulis ulang. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Jelas Bu, tulisannya Bu. Ya.
nanti kamu untuk apa namanya? Untuk ini structure tadi sudah ada di materi ya. Structure dan social function itu sebenarnya sudah ada di materi, saya sudah share semuanya. Sini saya hanya menjelaskan bagaimana cara menjawabnya saja. Ya. Jelas? Ya, ini nanti mungkin saya akan upload. Semoga tidak ada masalah. Jadi yang kita bicarakan di sini nanti akan saya upload mungkin di YouTube atau mungkin saya langsung share melalui Drive. Ya. Jadi nanti silakan kalau kurang jelas bisa diulangi melalui link yang sudah saya bagikan. Ya. Ini sudah mepet sekali waktunya, ternyata sudah 11:30. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke. Ada yang belum saya presensi? Belum saya panggil namanya? Saya, Mam. Rofik Fathur-Rozi ya. Ya. Nomor 25 betul? Betul. Oke. Terus siapa lagi? Yang belum saya panggil namanya? Bisa mengangkat tangannya? Tapi juga. Andika. Oke, Andika belum tadi. Oke, siapa lagi yang belum saya panggil namanya? Bisa mengangkat tangan, bisa klik angkat tangannya itu. Yang ada tangan di bawahnya. Sudah semua? Tegar sudah tadi. Oke, siapa lagi selain Tegar? Bisa mengangkat, bisa klik gambar telapak tangan di Jimit kalian, di aplikasi Jimit kalian. Tidak ada? Saya hitung dari 5, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah tidak ada. Oke, thank you very much for joining the meeting. Stay safe, stay healthy ya, jaga kesehatan kalian. Selalu gunakan masker, selalu terapkan 5M ya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya, jangan lupa maskernya, jangan lupa ya ketika kalian keluar rumah. Oke. Dalam hitungan ketiga kita akan live sama-sama. See you later. Goodbye. Goodbye. 1, 2, 3. Enggak salam dulu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Salam dari Binjai. Om Binjai lagi. Udah boleh keluar nih, Bu. Wis anak guru nih.